Salam jumpa sahabat Kartika Podcast. Jumpa lagi bersama dengan saya Haris. Dan saat ini saya berada di kantor atau dari Makodim 073 Batang dan sedang siap-siap berbincang-bincang santai dengan Komandan Kodim 073 Batang. Salam jumpa Pak Komandan Letkol Infantri Ahmad Alan Budiman. Selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Seger ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat Kartika Podcast ini ingin tahu generasi muda Batang itu kan sebetulnya ingin mengabdi, berbakti kepada tanah air Indonesia. Banyak kadernya. Nah, salah satunya ini yang paling banyak ditanyai sama teman-teman di luar sana. Gimana sih? Kira-kira generasi muda Batang yang ingin menjadi seorang TNI bisa nggak sih kira-kira gitu? Nah, kita mau tanya langsung sama yang punya wilayah di Batang ini, di Kodim Batang ini. Gimana Komandan? Kira-kira biar tahu masyarakat Batang. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaannya sangat luar biasa. Memang beberapa waktu yang lalu telah dibuka pendaftaran bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencukupi persyaratannya untuk bergabung menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk di tahun 2025 ini, saat ini sudah dibuka secara TK yang dari tanggal 24 Desember kemarin. Nanti akan dimulai pendaftaran secara online, kemudian nanti akan berakhir di tanggal 3 Februari 2025. Jadi bagi siapapun warga negara yang telah melengkapi persyaratannya bisa bergabung di TNI Angkatan Darat. Siapa aja yang Ya. Nah, kalau tahu persyaratannya apa gitu nggak? Kalau tahu. Baik, persyaratannya yang pertama adalah persyaratan yang umum. Jadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua sudah berumur di atas 18 tahun saat pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki tato. Berarti bersih adanya? Ya, bersih. Jadi nggak boleh. Jadi prajurit itu ada tatonya. Kalau sampai pakai ini gimana? Gimdik juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya, kecuali memang ada aturan khusus apabila berasal dari warga Kalimantan Daya, di mana tato itu merupakan budaya. Ya, ada satu poin yang saat ini diberlakukan. Pengecualian. Ada sedikit pengecualian. Kemudian badannya sehat, jasmani dan rohani. Kemudian persyaratan yang selanjutnya adalah nanti yang bersangkutan generasi muda Indonesia yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat harus lolos tes. Nah, tesnya itu meliputi tes psikologi, tes jasmani, tes kesehatan. Kemudian juga yang perlu saya tekankan di sini Mas, bahwa untuk mendaftar sebagai seorang prajurit TNI tidak dipungut biaya. Nah, itu yang paling itu yang mau saya tanyakan sama Kartika Podcast. Tapi sudah dijawab duluan sama komandannya. Kira-kira penekanannya benar-benar free gratis. Satu mungkin nanti juga punya ada sesuatu nih, gimana komandan? Betul. Jadi penerimaan sebagai prajurit TNI Angkatan Darat itu 100% gratis. Jadi tidak ada pemungutan biaya. Karena kita tahu sendiri sebagai seorang prajurit TNI tentunya memiliki kriteria yang penting, di mana dibutuhkan integritas. Nah, apabila mendaftar menjadi prajurit itu bayar, berarti dia tidak memiliki integritas. Ya, jadi saya sampaikan lagi dan sedikit kami garis bawahi bahwa tidak ada pendaftaran, tidak ada penerimaan prajurit yang mengeluarkan uang atau seluruhnya gratis sampai dia lulus, dinyatakan lulus sebagai prajurit TNI, kemudian mengikuti pendidikan dasar sebagai seorang prajurit,
kemudian dilantik menjadi seorang prajurit. Nah, itu semuanya gratis. Nah, kemudian bagi generasi muda Batam, misalnya di sini kan banyak juga mungkin dari pondok pesantren. Kita kan kalau dari pondok boleh nggak sih ikut berpartisipasi menjadi tentara gitu? Ya, persyaratan untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tentunya yang berasal dari santri bisa diterima. Karena sumber yang diterima adalah lulusan dari SMA, kemudian yang kedua lulusan dari SMK, yang ketiga lulusan MA, maupun yang ijazah paket. Ya, yang penting lulus. Masalah nilai gimana kan? Gimana? Masalah nilai gimana? Untuk masalah nilai, yang penting lulusan tersebut dinyatakan lulus. Ya. Jadi buat sahabat podcast, buat yang lulusan pondok pesantren atau madrasah aliyah masih bisa untuk mengabdikan diri menjadi seorang prajurit. Nah, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya kan. Nah, ini terkait dengan tugas teritorial dari Komandan sendiri. Di Batam ini seperti apa sekarang? Apa yang sedang diintensitaskan Komandan beserta para prajurit di sini? Baik. Tentunya salah satu tugas kami sebagai satuan kewilayahan adalah membantu pemerintah daerah. Ini sesuai dengan undang-undang TNI. Nah, membantu pemerintah daerah tentunya meliputi berbagai macam aspek. Saat ini ada penekanan dari pimpinan bahwa selain kita membantu masalah bencana alam yang ada di wilayah, selain kita juga membantu mengatasi masalah stunting bagi anak-anak, kemudian saat ini kita juga membantu pemerintah dalam program swasembada pangan. Ini adalah kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan Dinas Pertanian. Tentunya dari tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, ini berjenjang. Nah, program ini adalah mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ingin dalam waktu dekat negara kesatuan Republik Indonesia kita sudah swasembada pangan. Melihat bahwa kondisi yang ada di luar atau di dunia internasional ini mengharuskan kita Indonesia untuk menjadi negara yang swasembada. Di antaranya programnya adalah kita akan mencetak sawah yang sangat luas sekali tentunya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Batam saja, tapi di seluruh wilayah Indonesia, di mana kodim-kodim yang ada di wilayah Indonesia juga melaksanakan hal tersebut. Kita melakukan pendampingan dengan Kementerian Pertanian, kita juga langsung berkoordinasi antara Babinsa dengan para PPL yang ada di lapangan sehingga membantu tercapainya swasembada pangan. Kalau boleh tahu dan kira-kira spesifikasinya apa ini kan? Penanaman apa gitu untuk swasembada pangan ini? Baik, yang terutama yang diarahkan oleh pimpinan Angkatan Darat tentunya adalah kita harus swasembada pangan berupa padi. Ya. Padi ini sangat penting karena seluruh rakyat Indonesia sampai dengan saat ini masih mengkonsumsi padi. Beras ya. Ya, beras. Kemudian ada lagi beberapa tambahan seperti jagung. Kemudian itu koordinasi juga dengan kepolisian untuk swasembada pangan berupa jagung. Kemudian kita juga sebelumnya sudah mendapatkan perintah untuk melakukan penanaman seperti ubi-ubian, kemudian singkong yang merupakan sumber bahan makanan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara. Jadi ada manfaat untuk masyarakat ya. Ya. Terakhir dan ini yang ingin masyarakat tahu, ada berapa sih koramil yang ada di bawah kodim ini kan? Baik. Koramil yang ada di bawah Kodim 0736 Batam berjumlah 13 koramil. Memang di Kabupaten Batam ini ada 15 kecamatan,
Namun sampai dengan saat ini Kodim Batang baru ada 13 koramil. Namun alhamdulillah kemarin Kodim 0736 Batang sudah membuat satu pos ramil yang kajiannya juga sudah kami kirimkan kepada komando atas sebagai cikal bakal pembentukan satu koramil baru, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Pecalungan. Ya, karena sampai dengan saat ini di wilayah Kecamatan Pecalungan masih di bawah naungan koramil satu Sumbar. Ya, jadi satu koramil ada 2 wilayah kecamatan. Makanya kemarin kami sudah meresmikan pos ramil yang ada di Kecamatan Pecalungan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apabila sudah disetujui oleh pusat itu segera dijadikan koramil baru. Nah, dan ini pesan-pesan kepada generasi muda mungkin yang ingin mengabdikan diri kepada NKR seperti apa? Baik. Oke. Pada generasi muda khususnya adik-adik warga Kabupaten Batang, mari bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ataupun prajurit TNI, di mana kita bisa mengabdikan diri kita pada negara kesatuan Republik Indonesia sebagai jalur profesi prajurit. Jangan takut, siapkan segala sesuatu terkait dengan kesehatan, kemudian tetap menjaga kesehatan. Yang selanjutnya, jangan pernah ragu untuk mendaftar. Ya. Karena menjadi prajurit gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Apabila ada oknum, apabila ada pihak-pihak yang mungkin menyampaikan menjadi prajurit itu harus membayar, saya sampaikan dan saya berikan penekanan bahwa itu bohong. Tidak ada mendaftar ataupun menjadi seorang prajurit yang menggunakan uang. Tidak ada yang membayar. Jadi adik-adik sekalian warga Kabupaten Batang, silakan mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Silakan datang ke Kodim, silakan datang ke Koramil mendaftarkan. Nanti akan diarahkan oleh anggota kami yang ada di Kodim 0736 Batang. Mudah-mudahan semakin banyak warga Kabupaten Batang yang menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Amin. Nah, itu dia sahabat K3 Podcast. Saya kira sangat gamblang sekali komandan kita ini menyampaikan pesan-pesannya, pesan moralnya, kemudian juga edukasinya, cara-caranya bagaimana menjadi seorang prajurit yang benar-benar berdedikasi tinggi, memiliki jiwa NKRI yang luar biasa seperti komandan kita ini. Dan yang pasti kesempatan kita sebetulnya ingin ngobrol panjang, tapi karena terbatasnya waktu, jadi kita bisa segera akhir perjumpaan kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Jadi sahabat K3 Podcast, terima kasih untuk perjumpaannya. Salam hangat, salam jumpa. Saya Heri dan juga Komandan Kodim 0736 Batang, Letkol Infantri Ahmad Alam Budiman, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.